Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Inggi. Nah, kali ini aku bakal ngasih tutorial atau cara mengerjakan jurnal umum dalam Microsoft Excel. Nah, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Di sini, worksheet ini teman-teman bisa kasih nama account. Dalam worksheet ini, bertujuan untuk menuliskan nomor akun dan juga nama akun. Nama itu nomor akun, kemudian nama nomor akun yang pertama itu ada 1110, yaitu kas. Kemudian ada 120, yaitu piutang dagang. Kemudian ada 121, cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, sebelumnya saya sudah mempersiapkan untuk mempersingkat video, jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, setelah semuanya ditulis, nomor akun dan juga nama akun, selanjutnya teman-teman bisa ngeblok ya, ngeblok nama akun dan juga nomor akunnya. Kemudian teman-teman klik formula dan juga di find name. Nah, di name ini teman-teman ganti menjadi account. Oke. Nah, di sheet kedua, teman-teman rename menjadi jurnal umum. Di sini adalah UD Philodendron jurnal umum per Januari 2020 dalam ribuan rupiah. Setelah itu, di sini teman-teman bisa menuliskan yang pertama, teman-teman bisa menuliskan tanggal, kemudian nama akun, kemudian nomor akun, debit, dan kredit. Langsung saja kita lihat transaksi yang pertama ya teman-teman. Pada tanggal 1 membayar gaji penjualan 12 juta dan gaji kantor sebesar 10 juta untuk masa kerja bulan November 2020. Tulis tanggalnya pada tanggal 1 bulan 1 2020. Ini untuk mempermudah teman-teman dalam menuliskan nama akun, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman klik nomor akunnya, kemudian titik koma, teman-teman ke account, worksheet account, dan teman-teman klik juga nomor akun. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa hapus terlebih dahulu, kemudian teman-teman ubah menjadi account, titik koma atau garis kedua, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Teman-teman tarik ke bawah aja ya.
sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman mau berapa banyak. Setelah itu, tadi transaksi pada tanggal 1 yaitu membayar gaji penjualan sebesar 12 juta dan gaji kantor sebesar 10 juta ya teman-teman. Kita cek dulu. Biaya gaji penjualan itu nomor akunnya adalah 612. Berarti di sini 612 itu biaya gaji penjualan sebesar 12 juta. Kemudian kita cek lagi biaya gaji kantor 618. 618 sebesar 10 juta. Nah, karena ini mengeluarkan kas, maka kas itu berada di kredit ya teman-teman. Nomor akun kas itu adalah 1110. Nah, totalnya sebesar 22 juta. Oke, selanjutnya kita lihat kembali transaksi berikutnya. Masih pada tanggal 1, yaitu membayar hutang dagang kepada UD Antorium sebesar 50 juta. Kita lihat dalam kurungnya yaitu pembayaran masih dalam periode potongan dengan syarat 2/10 dan N/30. Nah, langsung aja kita buat transaksinya. Tanggal 1 bulan 1 2020. Oke. Jadi itu adalah hutang dagang ya teman-teman. Kita lihat di sini hutang dagang itu nomor akunnya adalah 200. Membayar hutang dagang sebesar 50 juta. Karena dia masih mendapat potongan masih dalam periode pembelian, maka mendapat potongan pembelian. Potongan pembelian nomor akunnya ada 520. 52% dari 50 juta adalah sebesar 1 juta. Di sini kita tuliskan 1 juta. Kemudian kasnya di kredit sebesar 49 juta. Kita lihat kembali transaksi yang kedua. Pada tanggal 2, membeli dagangan secara kredit kepada UD Antorium dengan syarat pembelian 2/10 dan N/30 sebesar 250 juta. Karena membeli dagangannya secara kredit, maka itu menjadi hutang dagang ya teman-teman. Berarti kita tulis di sini itu adalah hutang dagang. Kita tulis terlebih dahulu itu adalah, kita cek kembali nomor akun dari hutang dagang. Hutang dagang itu adalah 200. Maaf. Karena dia membeli dagangan secara kredit, maka di debit itu adalah pembelian sebesar 250 juta. Nah, di kreditnya tadi, karena dia membeli dagangan secara kredit, maka kita tuliskan itu adalah hutang dagang. Nah, hutang dagang itu nomor akunnya adalah 200. Hutang dagang di kredit sebesar 250 juta. Kita lihat kembali transaksi selanjutnya pada tanggal 4. Pada tanggal 3, membayar biaya transportasi atas pembelian barang tanggal 2 Desember yang dibebankan oleh perusahaan pengangkutan sebesar 10 juta. Berarti ini adalah biaya angkut pembelian ya teman-teman. Kita lihat lagi, biaya angkut pembelian itu nomor akunnya 600. Sebesar 10 juta. Kemudian di sini ada kas di kredit sebesar 10 juta juga. Ini pada tanggal 3. Selanjutnya pada tanggal 4, membeli dagangan secara kredit kepada UD Aglonema sebesar
200 juta dengan syarat 2/10 dan M30. Ini sama seperti transaksi yang pada tanggal 2. Berarti kita tulis dulu 500 itu pembelian, kemudian pembelian sebesar 200 juta ya teman-teman. Kemudian di sini ada utang dagang sebesar 200 juta juga. Selanjutnya yaitu kita lihat lagi transaksinya. Menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera dengan syarat penjualan 2/10 sebesar 152. Berarti di sini itu adalah penjualan ya teman-teman. Kita lihat akun penjualannya itu adalah 400. Penjualan di debit sebesar 150 juta. Kita tulis dulu di sini, karena pembeliannya secara kredit, maka itu menjadi piutang dagang. Nah, selanjutnya di kreditnya itu adalah pembelian sebesar 150 juta. Oke. Kita lihat lagi transaksi berikutnya. Menerima pelunasan piutang UD Devin Bacia sebesar 100 juta dari penjualan awal sebelumnya tanpa potongan. Berarti ini nggak ada potongan penjualannya. Menerima hutang dagang berarti mendapatkan kas dulu sebesar 100 juta. Kemudian piutang dagangnya sebesar 100 juta juga. Ini pada tanggal 7. Kita bisa langsung ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 10, menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Peperomia senilai 225 juta. Karena dia menjual barang dagangannya secara tunai, maka kita langsung mendapatkan kas ya teman-teman. Di sini pada tanggal 10 bulan 1 2020. Berarti kas sebesar 225 juta. Kemudian penjualan sebesar 225 juta. Nah, kita lihat kembali transaksi pada tanggal 11. Membayar utang dagang kepada UD Agronema sebesar 150 juta dari pembelian sebelumnya tanpa potongan dan sebesar 100 juta dari pembelian tanggal 4 Januari. Berarti ini ada dua transaksi ya teman-teman. Teman-teman bisa menuliskan dua transaksi di tanggal 11 ini. 11/01/2020. Yang pertama itu membayar hutang dagang sebesar 150 juta. Kemudian ada kas di kredit
sebesar 150 juta. Nah, kan tadi ada 2 transaksi ini. Kedua itu sebesar 100 juta dari pembelian tanggal 4 Januari. Karena tanggal 4 ke tanggal 11 itu masih dalam periode 2/10 dan M/30, makanya dia mendapatkan diskon sebesar 2%. Berarti di sini kita tulis dulu potongan pembelian sebesar karena tadi itu berarti di sini kita tulis dulu utang dagang 100.000, kemudian di sini itu potongan pembeliannya 2% ya teman-teman, berarti sebesar 2.000. Nah, di sini ada kasnya itu sebesar 98. Kita lihat lagi transaksi pada tanggal 12. Membayar utang dagang kepada UD Antonium atas pembelian barang dagangan pada tanggal 2 Januari 2020 dikurangi potongan pembelian. Nah, kita lihat pada tanggal 2 Januari membeli barang dagangan secara kredit sebesar 250 juta. Nah, dia membayar utang dagang sebesar 250 juta. Kemudian tadi mendapat potongan pembelian sebesar 2%, jadi 5 juta. Kemudian mengeluarkan kas karena mendapatkan potongan pembelian, jadi mengeluarkan kasnya hanya sebesar 245 juta. Ini pada tanggal 12/01/2020. Selanjutnya, kita lihat kembali transaksi pada tanggal 13 menerima pengembalian barang dari Tuan Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari sebesar 20 juta. 20 juta. Berarti ini retur di sini itu adalah retur penjualan ya teman-teman. Ini kita tulis 410 sebesar 20 juta. Kemudian karena retur jadi piutang dagangnya itu sebesar 20 juta. Ya, benar. Selanjutnya kita lihat lagi transaksi berikutnya. Pada tanggal 14 membayar biaya iklan sebesar 25 juta. Kita lihat biaya iklan 613 sebesar 25 juta. Kemudian di sini itu kas sebesar 25 juta. Ini pada tanggal 14. Nah, pada tanggal 15 menerima pembayaran dari Tuan Monstera atas penjualan pada tanggal 5 Januari setelah dikurangi rekor penjualan pada tanggal 13 Januari. Berarti tanggal 5 Januari itu menjual barang dagangan secara kredit ya,
sebesar 150 juta. Kemudian retur pembeliannya itu, retur penjualannya itu 20 juta. Berarti 150 juta dikurang 20 juta, tinggal 130 juta. Di sini teman-teman tuliskan dulu. Oh, salah. Pertama kita tuliskan dulu pasnya. Kalau dia dapat potongan pembelian, kan tadi piutang dagangnya. Piutang dagangnya itu sebesar 130 juta. Kemudian mendapat potongan pembelian. Potongan pembeliannya kan 2%, jadi mendapatkan potongan pembelian sebesar 2.600.000. Nah, jadinya 130 juta dikurang potongan pembelian jadi 127 juta. Jadi mendapatkan kas sebesar ini potongan penjualan ya teman-teman, 420. Nah, jadi menerima kasnya itu sebesar 127.400.000. Nah, seperti ini. Piutang dagangnya selesai. Kas sebesar 127.400.000. Kita lihat lagi transaksi berikutnya. Membeli dagangan secara tunai kepada Golden Photo sebesar 74 juta. Nah, ini pembelian secara tunai ya, teman-teman. Di tanggal berapa ini? Pada tanggal 19. Kemudian di sini tanggal 19.01.2020. Oke. Pembelian. Kita cek dulu. Nomor akun dari pembelian. 500. Kemudian pembeliannya sebesar 74 juta. Selanjutnya pasti kredit sebesar 74 juta. Oke. Nah, setelah itu kita lihat kembali transaksi pada tanggal 19 lagi, membayar hutang dagang kepada Adensoni sebesar 35 juta. Jadi di sini tanggal 19.01.2020 hutang dagang 200 sebesar 35 juta ya teman-teman. Kemudian di sini ada kas di kredit sebesar 35 juta juga. Kita lihat lagi transaksi berikutnya pada tanggal 20 menjual barang dagangan kepada UD Sansai Vera secara kredit dengan syarat penjualan 2/10 dan M/30. Berarti di sini ada penjualan dan juga piutang dagang.
penjualan sebesar 160 juta. Dagang sebesar 120 juta. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 21, menerima pembayaran piutang pelanggan Tuan Monstera sebesar 50 juta tanpa potongan. Berarti ini adalah masuk ke kas. Kemudian piutang dagang. Kas masuk sebesar 50 juta dan piutang dagangnya berkurang 50 juta. Ini pada tanggal 21 bulan 1 2020. Kita lihat lagi transaksi berikutnya pada tanggal 22. Membayar masih tanggal 21, membeli dagangan dari PT Andosini secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 dan M/30. Berarti pembelian kemudian dagang sebesar 150 juta. Kemudian utang dagang sebesar 150 juta. Masih tanggal 21 bulan 1 2020. Kita lihat lagi transaksi berikutnya. Membayar sebagian utang kepada Aglonema atas pembelian barang pada tanggal 4 Januari sebesar 50 juta. Berarti mendapatkan kas ya teman-teman. Maaf, membayar sebagian utang. Berarti membayar hutang dagang. Membayar hutang dagang sebesar 50 juta di debit dan mengeluarkan kas sebesar 50 juta di kredit. Ini kita lihat kembali transaksinya. Membalikan barang kepada PT Andosini senilai 25 juta karena rusak dan dari pembelian tanggal 21 Januari. Berarti ini adalah retur pembelian. Kita lihat retur pembelian 5110 sebesar 25 juta dan utang dagang sebesar kebalik, maaf, di sini berarti utang dagang sebesar 25 juta di debit dan retur pembelian sebesar 25 juta di kredit. Ini tadi tanggal 24. Kita lihat transaksi berikutnya.
pada tanggal 28 menjual barang dagangan secara kredit dengan syarat penjualan sebesar 250 juta. Berarti ini adalah penjualan dan juga piutang dagang ya teman-teman. Berarti penjualan itu nomor akunnya 400 dan piutang dagang sebesar 250 juta. Pada tanggal 29, membeli bahan habis pakai secara kredit senilai 30 juta. Berarti ini adalah tadi BHP ya teman-teman. Kita lihat nomor akun dari barang habis pakai. Habis pakai 130 sebesar 30 juta. Dan di sini ada kas sebesar 30 juta. Selanjutnya, kita cek kembali transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 30 menerima kas dari penjualan tanggal 20 Januari dikurangi potongan. Kita lihat pada tanggal 20 Januari penjualan sebesar 160 juta. Berarti kita menerima kas, tapi kasnya dikurangin potongan penjualan dulu. Kita lihat nomor akun potongan penjualan adalah 420. Dan di sini piutang dagang. Karena piutang dagangnya 160 juta. Nah, 2% dari 160 juta adalah 3.200.000. Maka kita hanya menerima kas sebesar 157 juta 800. Maaf, 156 juta 800. Oke. Ini transaksi pada tanggal 30 bulan 1 2020. Selanjutnya pada tanggal 31 2020 kita lihat kembali membayar pembelian barang secara kredit pada tanggal 21 Januari sebesar setelah dikurangi lektur pada tanggal 24. Berarti di sini sebesar membayar hutang dagang $200, membayar hutang dagang sebesar 25 juta ya teman-teman, karena potongan pembeliannya itu sebesar 2.500.000 dan kas kembali membayar pembelian barang tanggal 21 Januari. 21 Januari membeli sebesar 150 juta. Oke. Kita ulangi teman-teman. Karena tadi kan udah dapat nih pada tanggal 24 itu kita mengembalikan barang sebesar 25 juta.
Karena tadi membelinya itu sebesar 150 juta, jadi 150 juta itu dikurangin 25 juta. Berarti utang dagangnya tinggal 125 juta ya teman-teman. Kemudian potongan pembeliannya itu sebesar 2.500.000. Dan mengeluarkan kasnya itu hanya sebesar 122.500.000. Nah, seperti ini penulisannya. Selanjutnya, transaksi berikutnya itu menjual barang dagangan secara kredit kepada tuan monstera dengan jangka kredit 2/10 dan N/30 sebesar 175 juta. Berarti ini penjualan dan juga hutang dagang. Dan piutang dagang maksudnya. Sebesar 175 juta. 175 juta. Kita lihat kembali transaksi berikutnya. Membeli barang dagangan secara kredit dari UD Anturium dengan jangka waktu kredit 2/10 dan N/30. Berarti di sini adalah pembelian sebesar 150 juta. Dan hutang dagang sebesar 150 juta. Nah, masih di tanggal 31 juga, transaksi terakhir, membayar utang atas pembelian habis pakai dari UD Gloriosium sebesar 30 juta. Jadi kita membeli bahan habis pakai ini ya, teman-teman. Utang dagang. Membeli bahan habis pakai berarti 200 sebesar 30 juta dan kasnya sebesar 30 juta. Nah, setelah semua transaksi ditulis, untuk mengecek kebenarannya, teman-teman bisa menjumlahkan seluruh debit dan kreditnya ya. Kita jumlahkan dulu semuanya. Jumlahkan totalnya menjadi 3.146.000. Selanjutnya kita jumlahkan juga yang di kredit. Ada yang salah sepertinya. Kita cek kembali ya teman-teman ya. Oke. Di sini kelebihan ini 150 juta. Oke. Nah, sudah balance ya teman-teman. Jadi, itu tadi cara mengerjakan jurnal umum dalam Microsoft Excel. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.